Film Kiko in the Deep Sea. Tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Sebagian yang ada di dalam itu mulai agak berkurang. Itu aja. Itu hanya itu teknik. Itu teknik saya sejak dulu. Jadi nggak usah dibaca-bacain. Cukup di dalam siapa namanya. Belasan kalau saya hitung dari awal. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi doa yang dipanjatkan oleh Ustadz tidak hanya tertuju kepada satu dua orang saja, tapi semua ya. Jadi yang pemirsa di rumah juga bisa ikut merasakan, apalagi yang di sini langsung, Ustadz, betul? Iya, bisa sebenarnya. Saya tinggal nyari saya aja. Ya udah. Ya, gimana lagi? Ya. Di sini waktunya terbatas ya. Iya. Ya mudah-mudahan yang tidak ditangani secara langsung oleh Ustadz, mohon maaf sekali, didoakan juga. Mudah-mudahan ada kesempatan lain bisa mungkin diatur oleh tim MNC juga untuk di episode-episode mendatang. Atau bisa ke klinik Ustadz juga, Ustadz ya. Insya Allah. Tapi kalau secara sekilas tadi yang ada di studio ini, rata-rata kenapa Ustadz? Rata-rata memang mereka merasa tidak nyaman, kemudian ke orang pinter atau diapain begitu, kemudian ilmu yang menjadi tidak nyaman itu lebih tidak nyaman lagi karena dia tertekan. Nah, dengan kondisi tertekan itu dia biasanya berontak. Berontak, kalau ditambahin lagi berontak lagi. Jadi sebetulnya ketika tidak nyaman ditangani dengan sesuatu dan orang yang kurang tepat, akhirnya justru ditambah dan terkunci. Ketika ini sebetulnya mau keluar tidak bisa, akhirnya berontak gitu. Belum tentu mau keluar juga. Oh, Jadi dia berontak aja di dalam gitu. Bersinggungan. Bersinggungan. Tersinggung lah. Jadi dia belum tentu mau keluar juga. Oke. Jadi kalau ada kita merasakan hal serupa, apa yang harus dilakukan? Dia istighfar sama muji Allah itu dengan tenang aja. Itu nanti mereka akan membuka sendiri. Tapi ya memang butuh waktu. Karena doa mohon kepada Allah Ta'ala agar ilmu di dalam tubuh atau sihir atau santet itu sebenarnya bisa didoakan dengan santai. Tetapi intinya adalah bukan kata-kata doa yang hebat, bukan. Tetapi adalah amal seseorang yang soleh, yang itu doa itu menjadi tajam. Menjadi tajam. Jadi amal soleh itu jelas. Jadi bukan kata-katanya, bukan. Iya. Jadi perbaiki kualitas diri, ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan. Amal solehnya itu jelas. Doa dengan bahasa apapun, Bisa, ya Allah dia akan Maha tajam. tahu, ya. Allah Maha tahu. Daripada menggunakan apa-apa tapi tidak dicontohkan dari sananya dan kurang tepat juga. Dan juga amal solehnya kurang ya, nggak bisa. Jadi kalau mamanya dia mau motong kambing pakai kayu, bukan pakai golok, pakai kayu ya, kapan potong lelernya. Jadi kambingnya malah marah tuh. Oke. Gitu. Terus saya selalu kalau Ustadz sendiri mendoakan, terus ada beberapa yang bereaksi, saya mendekat. Terus saya sesuai dengan saran Ustadz suruh buka mata, kemudian istighfar, memuji Allah. Kenapa harus buka mata Ustadz? Jelaskan lagi, maaf. Karena memang itu keseimbangan seseorang itu salah satunya di mata. Jadi buka mata, jadi dia akan berusaha untuk membuka mata. Karena taunya dia gelap, tapi ada dengar buka mata itu refleksnya manusia, dia akan ngikutin. Dia akan coba membuka matanya. Kalau dia sudah membuka mata itu tahu dunia, sebagian yang ada di dalam itu mulai agak berkurang. Itu aja. Itu teknik. Itu teknik saya sejak dulu. Jadi nggak usah dibaca-bacain. Cukup di dalam siapa namanya si A. Ya kamu dibilang A, kamu di dalam sana pasti dengar suaraku. Istighfar sama muji Allah. Udah, dia di dalam sana dengar kemudian, saya suruh istighfar sama muji Allah. Dia akan mencoba istighfar sama muji Allah. Nah itu berontakan dari dia ke arah makhluk itu lebih kuat. Nah makhluk itu akan jadi terdesak sehingga si A yang kesurupan itu insya Allah lebih mudah sadar dulu. Oke. Begitupun pemirsa di rumah jika merasakan hal yang sama ya. Iya, itu bisa dilakukan. Kalau nggak bisa ya sudah cari saya. Iya. Gimana lagi? Dibantu. Iya. Secara sekilas tadi yang ada di studio ini, rata-rata kenapa Ustaz? Rata-rata memang mereka merasa tidak nyaman, kemudian ke orang pinter atau diapain begitu. Kemudian ilmu yang menjadi tidak nyaman itu lebih tidak nyaman lagi karena dia tertekan. Nah, dengan kondisi tertekan itu dia biasanya berontak. Berontak, kalau ditambahin lagi berontak lagi. Jadi sebetulnya
ketika tidak nyaman, ditangani dengan sesuatu dan orang yang kurang tepat, akhirnya justru ditambah dan terkunci. Ketika ini sebetulnya mau keluar, tidak bisa. Akhirnya berontak gitu. Belum tentu mau keluar juga. Oh, Jadi dia berontak aja di dalam gitu. Bersinggungan. Bersinggungan. Tersinggung lah. Jadi dia belum tentu mau keluar juga. oke. Jadi kalau ada kita merasakan hal serupa, apa yang harus dilakukan? Dia istighfar sama muji Allah itu dengan tenang aja. Itu nanti mereka akan membuka sendiri. Tapi ya memang butuh waktu. Karena doa mohon kepada Allah Ta'ala agar ilmu di dalam tubuh atau sihir atau santet itu sebenarnya bisa didoakan dengan santai. Tetapi intinya adalah bukan kata-kata doa yang hebat, bukan. Tetapi adalah amal seseorang yang soleh, yang itu doa itu menjadi tajam. Menjadi tajam. Jadi amal soleh itu jelas. Jadi bukan kata-katanya, bukan. Iya. Jadi perbaiki kualitas diri, Iya. ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan. Amal solehnya itu jelas. Doa dengan bahasa apapun, Bisa, ya Allah dia akan Maha tajam. tahu ya. Allah Maha tahu. Daripada menggunakan apa-apa tapi tidak dicontohkan dari sananya dan kurang tepat juga. Dan juga amal solehnya kurang ya, nggak bisa. Jadi kalau mamanya dia mau motong kambing pakai kayu, bukan pakai golok, pakai kayu ya, kapan potong lelernya. Jadi kambingnya malah marah tuh. Oke. Gitu. Terus saya selalu kalau Ustadz sendiri mendoakan terus ada beberapa yang bereaksi, saya mendekat. Terus saya sesuai dengan saran Ustadz suruh buka mata, kemudian istighfar, memuji Allah. Kenapa harus buka mata Ustadz? Jelaskan lagi, maaf. Karena memang itu keseimbangan seseorang itu salah satunya di mata. Jadi buka mata, jadi dia akan berusaha untuk membuka mata. Karena taunya dia gelap, tapi ada dengar buka mata itu refleksnya manusia, dia akan ngikutin. Dia akan coba membuka matanya. Kalau dia sudah membuka mata itu tahu dunia, sebagian yang ada di dalam itu mulai agak berkurang. Itu aja. Itu hanya, itu teknik. Itu teknik saya sejak dulu. Jadi nggak usah dibaca-bacain. Cukup di dalam siapa namanya si A. Ya kamu dibilang A, kamu di dalam sana pasti dengar suaraku. Istighfar sama muji Allah. Udah, dia di dalam sana dengar kemudian, saya suruh istighfar sama muji Allah. Dia akan mencoba istighfar sama muji Allah. Nah itu berontakan dari dia ke arah makhluk itu lebih kuat. Nah makhluk itu akan jadi terdesak sehingga si A yang kesurupan itu insya Allah lebih mudah sadar dulu. Oke. Begitupun pemirsa di rumah jika merasakan hal yang sama ya. Iya, itu bisa dilakukan. Kalau nggak bisa ya sudah cari saya. Iya. Gimana lagi? Dibantu. Iya. Oke. Mudah-mudahan ibu-ibu ya yang datang sudah jauh-jauh dari Bandung, dari Medan, dari mana lagi tadi ya? Garut, Tasik. Majalaya, dari manapun mudah-mudahan bermanfaat. Tidak sia-sia perjalanan jauhnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika memang mungkin di masa lalu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, beristighfarlah, bertobat pada Allah, bersyukur masih diberikan waktu untuk meminta ampun kepadanya. Jangan sampai penyesalan ketika kita sudah terbujur kaku itu sudah tidak ada artinya lagi.